Pernah nggak sih lihat video viral soal siswa atau guru di sekolah yang bikin heboh? Pasti sering kan? Nah, hari ini kita nggak cuma mau lihat sensasinya aja. Kita mau coba bedah. Ada apa sih sebenarnya di balik semua itu? Yuk kita gali lebih dalam soal krisis pendidikan kita di era digital ini. Nah, kita mulai dari sini. Dari kutipan yang lumayan nusuk ya. Kita tidak sedang menghadapi siswa bodoh, tapi sistem yang miskin nalar. Kenapa ini penting? Karena ini langsung ngasih kerangka berpikir buat kita semua. Fokus kita hari ini bukan buat nyari siapa yang salah, bukan buat nunjuk-nunjuk individu. Tapi, yuk kita coba pahami sistemnya bareng-bareng. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling kelihatan di permukaan dulu ya, yaitu gejalanya. Semua fenomena viral yang kita lihat di media sosial itu sebenarnya cuma puncak gunung es. Itu adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih dalam yang lagi terjadi di dunia pendidikan kita. Wow, coba deh baca ini. Sekolah bukan lagi ruang belajar. Kedengarannya radikal banget ya kan? Tapi dari berbagai analisis, kayaknya emang ada pergeseran besar-besaran soal fungsi sekolah. Yang tadinya kita kenal sebagai tempat buat belajar, buat ngebentuk karakter. Sekarang malah jadi panggung? Panggung buat eksis di dunia digital? Ini pertanyaan besarnya. Apa jangan-jangan sekolah sekarang udah berubah jadi tempat buat nyari validasi online, buat ngejar popularitas, yang akhirnya, ya, ngalahin tujuan utamanya buat belajar? Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, dan kita akan bongkar mitos yang paling umum. Kan gampang banget ya kalau ada apa-apa, yang paling pertama disalahin, biasanya siswanya. Tapi, apa benar sesimpel itu? Pasti kita sering banget dengar keluhan ini. Aduh, anak sekarang kok daya nalarnya rendah banget ya? Apalagi kalau lihat data kayak skor PISA, katanya literasi dan numerasi kita ketinggalan jauh. Tapi, coba deh kita balik pertanyaannya. Jangan-jangan ini bukan siswanya yang gagal bernalar, tapi emang mereka nggak pernah dikasih ruang yang cukup buat belajar bernalar? Nah, untuk ngejawab itu, ada konsep menarik nih dari seorang pemikir pendidikan namanya Paulo Freire. Dia nyebutnya pendidikan gaya bank. Maksudnya gimana? Jadi bayangin aja, siswa itu kayak celengan kosong. Tugas guru cuma nabungin informasi ke dalamnya. Dikasih materi, terima, hafal, udah. Sama sekali nggak ada dorongan buat mikir kritis, buat nanya, apalagi buat debat. Prosesnya cuma satu arah. Dan sistem gaya bank ini kelihatan banget di sekolah-sekolah kita. Coba deh ingat-ingat. Sistem kita tuh lebih ngehargain orang yang bisa hafal mati daripada yang jago berargumen. Terus kalau bikin salah, langsung dihukum. Bukannya dilihat, oke, proses berpikirnya gimana nih sampai bisa salah? Kualitas pertanyaan murid sering diabaikan. Yang penting jawabannya benar. Nah ini nyambung sama idenya sosiolog Pierre Bourdieu soal modal budaya. Gampangnya, sistem kayak gini tuh lebih nguntungin siswa yang di rumahnya udah biasa diajak diskusi kritis sama orang tuanya. Buat yang lain, ya dianggap kurang mampu. Jadi ini bukan soal pintar atau bodoh, tapi soal kesempatan yang nggak merata. Oke, mitos soal siswa udah kita bahas. Sekarang, mitos kedua, yang ini juga sering kita dengar. Ah, ini pasti gara-gara oknum guru nih. Lagi-lagi kita coba lihat lebih luas ya. Ada tekanan apa aja sih yang sebenarnya dihadapi para guru di lapangan? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Ada benturan peran yang luar biasa. Di satu sisi, guru itu kan pendidik. Tugasnya membina karakter, melindungi murid. Tapi di sisi lain, ada tekanan zaman digital buat jadi kayak influencer. Yang dicari apa? Validasi. Yang dipentingin apa? Performa di depan kamera. Nah yang bahaya adalah ketika ini kebablasan, sampai mengeksploitasi siswa cuma buat jadi konten. Ada pemikir namanya Michel Foucault, dia bilang hubungan guru dan murid itu sebenarnya hubungan kuasa. Eits, jangan mikir negatif dulu. Kuasa di sini tuh normal, selama dipakai buat mendidik. Masalahnya muncul kalau kuasa itu disalahgunain buat komodifikasi. Apa tuh? Gampangnya, murid dijadiin barang dagangan, objek cuma buat naikin engagement. Nah kalau udah gitu, pendidikan bukan lagi soal ilmu, tapi udah jadi industri pencitraan. Oke, jadi kita udah lihat gejalanya di siswa dan di guru. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Anggap aja semua itu cuma daun dan rantingnya. Akarnya di mana? Nah, akarnya ada di sistem pendidikan kita yang bisa dibilang lagi goyah. Tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba deh lihat pergeserannya. Dulu, orientasi pendidikan itu fokusnya di proses belajar, di integritas, di pembinaan karakter. Sekarang, fokusnya geser jadi gimana caranya bikin konten yang menarik, gimana dapat engagement tinggi, dan gimana caranya jadi populer. Ini bukan cuma perubahan kecil loh, ini pergeseran nilai yang sangat fundamental.
Terus kenapa bisa bergeser gini? Ya karena ada tekanan-tekanan dari sistemnya sendiri. Coba bayangin jadi guru. Beban administrasinya banyak banget. Tekanan ekonomi juga ada. Terus tiba-tiba masuk era digital tapi nggak ada pelatihan soal etika digital. Sistem evaluasi kerjanya pun cuma ngelihat angka. Lengkap kan? Kalau seorang guru udah frustrasi dan ngerasa nggak didukung di dunia nyata, panggung digital itu bisa jadi pelarian yang sayangnya seringkali berbahaya. Nah, sekarang bagian terakhir. Di bagian ini, kita coba ngaca sedikit yuk. Coba ingat-ingat kalau ada video viral soal guru atau murid yang aneh-aneh, biasanya reaksi kita sebagai netizen tuh gimana sih? Kalau diperhatiin, biasanya reaksi kita tuh jatuh ke salah satu dari 3 pola ini. Pertama, panik moral. Langsung keluar deh kalimat, waduh, hancur generasi sekarang. Kedua, sering banget nih jadi seksis. Apalagi kalau yang di video itu perempuan, langsung yang disalahin cara berpakaiannya. Dan yang ketiga, penyederhanaan masalah. Pokoknya salahin aja satu orang, entah siswanya atau gurunya. Gitu aja terus tanpa mau lihat gambaran besarnya. Dan inilah intinya, penghakiman kita di media sosial itu sadar nggak sadar seringkali berubah jadi perundungan massal. Kita rame-rame menghukum gejalanya, tapi kita lupa sama penyakit utamanya. Sistem yang mungkin gagal, algoritma platform yang emang dirancang buat nyari sensasi, dan institusi yang mungkin aja lalai. Jadi sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini sama-sama. Setelah kita bedah semua ini, kita sebetulnya mau sekolah itu jadi apa sih? Apakah kita mau sekolah jadi tempat untuk membentuk manusia yang utuh, yang punya nalar, atau kita rela sekolah cuma jadi studio produksi untuk konten viral berikutnya? Jawabannya ada di tangan kita semua.